Hari ini kita gereja merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, Yosef, suri teladan bagi keluarga-keluarga kita. Kita belajar seraya kita juga mensyukuri rahmat, kasih dan cinta Tuhan yang boleh kita alami sepanjang tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Ada seorang filsuf Aristoteles itu mengatakan demikian: hidup yang tidak dimaknai adalah hidup yang tidak pantas untuk dihidupi. Maka perjalanan 360 hari yang akan kita lalui ini semestinya juga menjadikan kita untuk bermenung, apakah saya memaknai setiap perjalanan hidup saya. Dan teristimewa di hari dan pantas ambil bagian dalam perayaan syukur ini, marilah mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Gloria in excelsis Deo.
yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang bangsa itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hamba pula yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau dapat. Maka firman-Nya kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkanlah hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, dia yang akan dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya di dalam
dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji setia itu. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati kucuk terpancar keturunan besar seperti binatang di langit atau seperti di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Sang berkuasa membangkitkan orang, sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudari Makala yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Ini saya
suami istri ada tidak? Tidak ada, Pak. Ada yang sebelah kiri atau kanannya itu istri atau suaminya ada? Saya ada. Saya kiri istri. Kiri tembok. Sebelah yang mana itu agak mana? Tidak apa-apa. Ada tangga. Istri saya. 1, 2, 3, 4. Yang lain hidup sama pasangan siapa ya? Di survei keluarga kudus ini juga ada agar kita untuk melihat keluarga kita. Paus Fransiskus bilang apa? Suami istri itu hendaklah selalu bercermin. Lihat cermin. Dengan melihat cermin yang bagus di sana itu yang mengatakan sabar. Membangun keluarga, suami istri itu harus sabar. Hal yang dia katakan itu harus ada pengampunan. Karena di mana kalau sampai tidak ada pengampunan, maka yang terjadi adalah luka, adalah sakit, adalah penderitaan. Ibaratnya kalau bisu, orang terkena bisu, apalagi kalau bisu di pantat ya. Duduk salah, berdiri salah, Goyang, geser salah. serba salah ya kan? Kalau mau bisu itu mengerikan orang harus cari obat. Di sini obatnya apa kalau di sini? Balsem. Bisa. Dan obat salah satu obat yang paling mujarab Daun apa? itu adalah pengampunan. Oh, Bisu itu obat untuk pengampunan. Dia sering-sering bisu itu tanya. salah apa? Dan yang paling banyak salah dan dosa. Maka di dalam keluarga kudus kita belajar dari Yusuf, Maria dan Yesus itu kita belajar teladan yang bisa kita petik di dalam hidup keluarga kita. Dan ini juga akhirnya menjadi sebuah refleksi di dalam hidup kita juga tahun ini. Kita biasanya pembaruan jadi perkawinan, tapi dari itu kita tidak ada yang mendaftar ya, yang kelipatan 5 atau ada yang mau membarui janji perkawinan. Itu kesempatan untuk mengingat kembali saat pernikahan, dan itu penting. Dari di Bogor itu ada 25 tahun perkawinan 2 pasang, ada 15 tahun perkawinan, ada 10 tahun perkawinan. Yang paling banyak yang malam ini memperbarui jadi perkawinan itu karena ada 14 pasang. Itu seperti seruan Paus Fransiskus. Pembaharuan itu juga mengajak untuk bercermin, untuk melihat kembali. Sudah berapa tahun saya hidup berkeluarga suami istri? Apakah saya sungguh-sungguh menghidupi apa yang saya janjikan atau tidak? Maka ketika momen apalagi ini di pergantian tahun, di akhir tahun itu jadi kesempatan untuk refleksi. Kalau sudah sekian tahun hidup berkeluarga sebagai suami istri sudah lupa, ini setahun ini adakah pengalaman dalam relasi suami istri yang disyukuri? Dan itu menjadi saat yang berrahmat. Saya tadi mengutip kata-kata Aristoteles. Kalau hidup ini tidak kita maknai, maka dia akan mengalir begitu saja. Seakan-akan yang penting saya bangun pagi, makan, minum, bekerja, pulang, tidur, selesai. Dan itu tidak ada arti.
Tapi Aristoteles mengatakan kalau orang mampu memaknai hidup, itu kualitas hidupnya itu menjadi baik. Maka dia mengatakan tadi hidup yang tidak dimaknai adalah hidup yang tidak pantas dihidupi. Karena orang mengalir begitu saja. Tetapi orang memaknai setiap peristiwa dalam hidupnya itu membuat hidupnya makin berkualitas. Maka menjadi kesempatan juga peristiwa dia hari tidak sadar. Dia lihat semua kakak terakhir, dia lihat saya. Begitu lihat saya lawat, saya bilang, Bapak mau pergi dalam nama Islam. Wajahnya tutup matanya, pada saat tutup matanya, saat itu juga dia menghembuskan nafas terakhir. Suatu pengalaman yang indah. Tapi yang menarik bagi saya, setelah itu saya bilang saya jemput ibu, saya ke bapak. Ibu itu berdiri di jendela. Dia bilang tiba-tiba, dia bilang saya gelisah dari tadi. Dan saya kalau tahu rumah sakitnya dekat, saya jalan kaki. Lalu saya bilang, kenapa kamu datang bagi bapak? Jam begini datang. Lalu saya bilang, bapak buka mata, jadi bapak sadar. Lalu dia bilang, tapi tidak. Dia mau menangis, saya bilang, ibu jangan menangis. Bapak sadar buka mata. Lalu dalam mobil begitu. Saya di jalan itu saya ikut cerita-cerita pengalaman kisah mereka dengan bapak. Begitu sampai di rumah sakit, saya sudah pesan di rumah sakit. Selanjutnya dia akan cabut, tunggu ibu saya datang baru cabut supaya dia tahu. Ternyata datang itu mereka sudah direskan semua tangannya saya. Itu datang, dia nangis di depan. Dia lihat saya, dia peluk saya, baru dia bilang begini, kamu bohong ibu.